Shalom dan selamat bertemu kembali di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kali ini saudaraku, saya ingin menyampaikan pelajaran untuk kita, yaitu Kitab Suci adalah firman Tuhan. Kitab Suci adalah firman Tuhan. Saudaraku, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, buku istimewa milik Tuhan. Firman Tuhan, Kitab Suci adalah buku istimewa milik Tuhan. Dan buku ini tidak seperti buku lain. Buku ini, saudaraku, adalah sebuah buku yang ajaib. Buku ini ditulis oleh berbagai orang yang berbeza, yang melalui dengan ilham Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kitab Suci adalah buku yang terlaris di dunia. Dan penjualan buku ini selalu melebihi penjualan buku-buku yang lain. Kitab Suci telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, lebih banyak daripada buku-buku lain yang ada di dunia. Pada mulanya, saudaraku, Kitab Suci ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Aramik, dan Yunani. Dan Kitab Suci yang Anda miliki telah diterjemahkan oleh orang-orang yang boleh saya katakan berpengabdian tinggi, sehingga Anda sekarang dapat memiliki perkataan, fikiran, dan rencana Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, Kitab Suci juga merupakan salah satu buku yang tertua di dunia. Dan bahagian-bahagian yang kuno di dalam Kitab Suci sudah terjadi hampir 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, saat ini Kitab Suci tetap adalah buku yang paling modern di dunia. Karena di dalamnya, saudaraku, kita menemukan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang utama mengenai hidup. Dari mana asal saya? Mengapa saya ada di sini? Kemana saya akan pergi? Jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, walaupun Kitab Suci terdiri dari 66 kitab yang lebih kecil, Kitab Suci hanya mempunyai satu tema pokok, yaitu rencana Tuhan yang indah untuk menyelamatkan manusia. Di dalam bahagian muka dari Kitab Suci, Anda akan melihat daftar dari 66 kitab yang ada di dalam Kitab Suci. Kitab Suci terbahagi dalam 2 bahagian, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menyatakan pekerjaan Tuhan dengan umatnya sebelum kelahiran Yesus. Perjanjian Baru menyatakan bahwa kelahiran Yesus, hidupnya, pelayanannya yang luar biasa di bidang kesembuhan dan pengampunan untuk orang yang sakit dan berdosa, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dan kematian, dan kenaikannya kembali, yaitu kembali ke sorga. Saudaraku yang sekasih dalam nama Yesus Kristus, Kitab Suci yang menyatakan kelanjutan dari penyembuhannya, pelayanannya, pengampunannya melalui mereka yang melihat Dia setelah Ia bangkit. Mereka yang mengikuti ajaran Yesus melakukan banyak pekerjaan yang ajaib seperti yang pernah dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Dan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh mereka yang melihat Dia setelah Dia dibangkitkan dari kematian ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan pengajaran-pengajaran ini ditulis dalam waktu 50 tahun pertama setelah kebangkitan Yesus, dan ini merupakan setengah dari Perjanjian Baru. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, hubungan yang paling penting yang dapat Anda dapatkan di dalam hidup ini adalah hubungan dengan Tuhan. Dengan membaca Kitab Suci, Anda faham seperti apa Tuhan itu, fikiran-fikirannya, rencana-rencananya, dan janji-janjinya untuk Anda. Nah, saudaraku yang sekasihi dalam nama Yesus Kristus, di dalam bagian pelajaran ini, saudaraku, kita akan melihat dan kita akan menemukan nomor halaman bahagian Kisah Suci yang Anda ingin pelajari. Nah, untuk membantu kita untuk menemukan suatu bahagian khusus dari Kitab Suci,
penterjemah-penterjemah kitab suci telah menyusun teks menjadi kitab-kitab, bab-bab di dalam kitab, dan ayat-ayat di dalam bab. Misalnya, bila Anda ingin mencari sebuah rujukan seperti Kejadian pasal 3 ayat 15, dan ini berarti kitab Kejadian, ya, bab 3 ayat yang ke-15. Saudaraku yang sekasihi di dalam nama Yesus Kristus, yang ketiga yang perlu kita lihat di dalam bahagian ini, saudaraku, yaitu janji yang terbesar di dunia. Kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup ataupun kehidupan yang kekal. Dan seterusnya, yaitu tujuan dari firman Tuhan. Apa tujuan dari firman Tuhan? Jemaat yang saya kasihi, kitab suci dapat memberi hikmat kepada kita dan membawa engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu terdapat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Kalau kita melihat juga dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dan kalau kita melihat juga dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu telah mengambil bahagian dalam hadirat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang seterusnya, firman Tuhan memberi hidup. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Nah, saudaraku yang sekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan adalah kreatif, ya, mencipta. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, dan nafas dari mulutnya segala tenteranya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau kita melihat dalam Mazmur 33 ayat ke-6 dan 9, firman Tuhan itu seperti air, saudaraku. Firman Tuhan membersihkan. Kita mulai hidup di dalam kerajaan Tuhan dengan keadaan tersuci, ya, tercuci, bersih, ya, secara menyeluruh oleh firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-25 sampai 27, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, dalam Yohanes 15 ayat 3. Nah, saudaraku, seterusnya firman Tuhan itu menjaga supaya kita tetap bersih. Firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita menjaga kita dari dosa. Kalau kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 9 dan juga 11, dengan apakah seorang muda mempertahankan kekuatannya, kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan hatimu aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jemaat yang sekasihi di dalam nama Yesus Kristus, seterusnya, firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita. Dengan demikian kita makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya, tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar ke dalam hatimu.
dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-11. Dan seterusnya saudaraku, firman Tuhan memberi pengertian di dalam dunia yang gelap. Kalau kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 105 dan juga 130, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Seterusnya saudaraku, apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah makanan rohani. Kalau kita lihat dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan daripada roti sahaja, tetapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Dan seterusnya saudaraku, firman Tuhan menyebabkan pertumbuhan rohani. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Tuhan. Susu yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu dapat menerimanya. Jadi saudaraku, juga kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tujuan Tuhan untuk setiap daripada kita ini dinyatakan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 12 sampai 15. Saudaraku, jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, untuk melengkapkan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh ataupun matang, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudaraku yang saya kasihi, jemaat yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah benih. Kalau kita melihat dalam Lukas 8 ayat 14 dan 15, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya satu perumpamaan tentang seorang penabur. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11, dia berkata, benih itu ialah firman Tuhan. Kehendak Tuhan untuk hidup kita adalah hidup yang berbuah. Dalam Mazmur 1 ayat 3. Dia yang akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Itu terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Dan seterusnya saudaraku, firman Tuhan seperti sebuah pedang. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 6 ayat 17 dan juga Ibrani pasal ke-4 ayat 12. Dan terimalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi ternyata saudaraku, firman Tuhan seperti sebuah pedang. Nah, perhatikan bagaimana Yesus menggunakan pedang melawan iblis pada waktu pencobaan di padang gurun dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 14. Dan yang kedua terakhir, firman Tuhan itu membantu kita untuk berdoa. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Terjemahannya ialah berarti meminta sebagai orang yang memiliki hak dengan kuasa ataupun untuk memberi perintah. Ya, saat ini saudaraku, firman yang kreatif
yang mencipta ada di dalam mulut kita. Dan yang terakhir, saudaraku, firman Tuhan kuat di dalam kita. Nah, kalau kita melihat dalam beberapa ayat, saudaraku, di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Yesus berkata bahwa orang-orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, adalah gambaran mereka yang mendengarkan firman-Nya dan juga mentaatinya. Firman Tuhan membangun simen di bahagian dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang akan melawan kita, kita akan berdiri dengan kuat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya ingin percaya bahwa kita sudah memahami tentang arti kitab suci adalah firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam bahagian seterusnya dalam pelajaran kita, dan Tuhan berkati kita semua.